Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Wiraraja, para dekan, para pembimbing, serta seluruh peserta kuliah kerja nyata Universitas Wiraraja tahun 2020 di Kabupaten Sumeneb yang berada di lokasi KKN dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada saat ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan sedikit pembekalan kepada teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan KKN, di mana pada masa saat ini adalah KKN yang cukup berbeda dengan KKN sebelum-sebelumnya, di mana saat ini sedang berada pada posisi pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Sumeneb yang sudah terdampak sejak bulan April tahun 2020 ini. Kemudian berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pembina, pihak rektorat, dan seluruh teman-teman mahasiswa. Kami dari Satuan Tugas COVID-19 diberi kesempatan untuk memberikan materi ini. Sungguhnya materi ini tidak gampang dan tidak susah juga. Ini adalah harapan kami dari pemerintah kabupaten, khususnya bagaimana kita bersinergi menangani pandemi COVID-19 ini. Karena terus terang pandemi atau COVID-19 ini yang mewabah di seluruh dunia, ini bukan masalah pemerintah saja, tetapi ini adalah masalah kita bersama. Sehingga dalam hal ini kita wajib dan harus untuk menangani secara bersama-sama. Artinya ini tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari masyarakat, tetapi semua harus bergotong royong, semua harus ikut serta untuk menanggulangi dan menuntaskan wabah ini sebelum adanya vaksin ataupun obat yang dapat menangkal adanya virus COVID-19 ini. Teman-teman peserta KKN dimanapun berada, bahwa dalam hal ini kami dari Dinas Kominfo adalah sebagai anggota Humas dari Satgas COVID-19 ini. Sesuai dengan SK Bupati nomor 188.263/Kep/435013 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 atau yang kita sering sebut dengan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Jadi kami, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, mohon maaf dengan saya, setiap hari saya selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengupdate data. Dan itu adalah salah satu tugas dari Satgas Percepatan Penanganan COVID khususnya di seksi Humas. Tugas-tugas kami dari seksi kehumasan ada beberapa, yaitu yang pertama, tugas kami itu, jadi dari humas tugasnya, satu yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan COVID ini dengan publik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita atau Satgas melakukan monitoring terhadap media tentang bagaimana mengedukasi masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai juru bicara tentang COVID. Jadi ini semua kita akan bicara tentang COVID-19. Jadi tugas-tugas itulah yang kami emban saat ini. Termasuk saat ini dengan teman-teman semua kita akan mengajak. Sebagaimana saya sampaikan bahwa ini adalah masalah bersama. Berarti kami mengajak teman-teman yang sedang ber-KKN di lokasi masing-masing di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sumeneb untuk bisa membaur dengan kami Satgas Covid, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu COVID-19. Oke, sekarang begini. Untuk mengedukasi masyarakat, tentunya kita harus paham dulu apa itu COVID. Apa COVID-19?
sampai dengan saat ini banyak orang masih ragu tentang COVID-19. Adakah COVID-19 ini? Tapi yang jelas sampai dengan saat ini di Kabupaten Sumeneb sudah sudah melewati 200 orang yang sudah terpapar atau terkonfirmasi COVID-19. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa COVID-19 itu memang betul adanya. Jadi COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang menular. Jadi ini adalah bentuk wabah. Jadi adalah wabah karena ini menular. Pertama, ini menular dari hewan sesama hewan. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa munculnya COVID-19 ini atau yang lebih detailnya adalah SARS-CoV-2, di mana 19 itu karena munculnya di Desember 2019 sehingga COVID-19 itu menjadi nama penyakit itu. Sungguhnya aslinya adalah SARS-CoV-2, itu adalah nama virusnya. Jadi ini adalah COVID itu adalah penyakit menular. Munculnya di Tiongkok. Di Desember 2019 sehingga ini dinamakan COVID-19. Oke. Bagaimana COVID itu bisa menular? Jadi penularan dari COVID-19 ini awalnya itu adalah dari droplet. Apa itu droplet? Droplet itu ya misalnya kenapa saya memakai masker tadi saya buka. Itu adalah cara penularan. Jadi droplet kita berbicara tentu ada butiran-butiran air liur yang menyebar di mana itu adalah membawa virus COVID-19 ketika kita batuk, ketika kita berbicara. Dan droplet itu ada yang besar, ada yang kecil. Droplet yang besar bisa kita atasi dengan memakai masker. Kemudian droplet yang kecil sesuai dengan pengarahan dari WHO bahwa mikro droplet itu yang bisa mengambang di udara dan itu lebih berbahaya. Apalagi seseorang itu tidak memakai masker di lingkungan kerumunan. Ini yang berbahaya. Nah, tetesan cairan-cairan ini secara tidak sengaja menempel di benda mati, menempel di barang, mungkin secara tidak sengaja kita akan memegang, kemudian mengusap muka, mengucek mata, dan dari situlah timbulnya masuknya virus itu ke dalam tubuh kita. Karena cairan-cairan itu secara tidak sengaja menempel di tangan kita. Artinya, tangan kita inilah adalah transmitter utama dari masuknya COVID-19 ke dalam tubuh kita. Karena dari tangan kita, maka menempel di tangan, menempel di muka, dan itu adalah perkembangan virus masuk ke dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, protokol kesehatan kenapa harus pakai masker? Kenapa harus mencuci tangan atau hand sanitizer? Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena kita harus mengurangi penularan COVID-19 selama belum ada vaksin. Itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi dengan beberapa uraian tadi, teman-teman bisa menyampaikan kepada masyarakat apa itu COVID-19. Sehingga nantinya ada pemahaman di masyarakat bahwa COVID itu wabah ini memang betul-betul ada, bukan suatu rekayasa, bukan suatu rekayasa genetika yang memang menakuti warga sedunia. Itu bukan itu. Memang banyak berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang memang meremehkan COVID-19. Tapi khusus di sini saya jelaskan bahwa ini adalah nyata dan ada. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Bagaimana kita mencegah dengan COVID ini? Mencegah ini cukup gampang. Jadi ketika kita mencegah COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan. Setiap hari ketika kami dari Humas Satgas COVID-19
menyampaikan bahwa untuk mencegah saat ini yang paling efektif adalah protokol kesehatan. Yaitu yang pertama, gunakan masker. Ini adalah wajib untuk digunakan. Karena apa? Ketika seseorang pembawa virus tidak memakai masker, tetapi orang yang sehat juga tidak memakai masker, maka risiko penularannya adalah 100%. Risiko penularannya. Tetapi kalau si pembawa virus memakai masker, tetapi orang sehat tidak memakai masker, risiko penularannya adalah 75%. Kalau sama-sama menggunakan masker, maka risiko penularan itu turun menjadi 1,7%. Ini adalah yang perlu dipahami bersama. Kenapa masker ini diwajibkan untuk kita pakai? Jadi selama ini maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, itu adalah hal yang paling efektif. Kemudian yang kedua apa? Kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang lain. Minimal 1 meter. Kenapa? Seperti saya sampaikan di awal bahwa droplet itu bisa melebihi dari 1,5 meter ketika kita berbicara agak keras atau kita bersin. Tetapi normalnya droplet itu sekitar 1,5 meter. Sehingga dimungkinkan ketika kita menjaga jarak, itu kemungkinan untuk tertular pun juga risikonya rendah. Apalagi kita menggunakan masker. Itulah beberapa yang kita sampaikan. Kemudian apa lagi? Yaitu dengan mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin. Ini kadang yang sangat jarang kita lakukan. Kenapa? Karena di era yang sekarang sulit untuk menemukan air untuk mencuci tangan. Jika hal demikian terjadi, sudah banyak produk-produk hand sanitizer, juga banyak tutorial bagaimana membuat hand sanitizer. Sekarang sudah dihimbau untuk bisa membawa hand sanitizer kemana-mana. Itu dalam rangka selalu mensterilkan tangan kita agar ketika secara tidak sengaja kita memegang benda yang di situ ditengarai ada virus COVID-19, dengan mencuci tangan, maka sebelum menyentuh muka, kita sudah steril kembali tangan kita. Itu adalah langkah yang ketiga untuk mencegah penularan dari COVID-19. Yang paling penting lagi, untuk tetap tinggal di rumah. Jadi, ketika kita tidak begitu penting untuk keluar rumah, agar untuk tetap di rumah. Dan ini mungkin yang dilakukan, bagaimana KKN ini dilakukan tidak secara bersama-sama, sehingga di drop di daerah masing-masing. Dan itu adalah langkah yang tepat bagi Universitas Wiraraja untuk ikut mencegah penularan COVID-19 ini. Salah satunya yaitu tinggal di rumah atau kalaupun harus keluar menggunakan poin 3 yang di atas ini, yaitu gunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Mungkin saat ini dari COVID-19 sudah memberikan langkah-langkah. Yang pertama, kita sudah memberikan tempat di fasilitas-fasilitas umum tentang cuci tangan, dimanapun itu kita layani. Kemudian, perkembangan COVID-19 ini di Kabupaten Sumeneb khususnya sampai dengan saat ini, sampai dengan saat ini tanggal 28 Juli 2020 pukul 13.00 kita sudah 211 orang terkonfirmasi COVID-19 dan 162 orang yang sembuh. Ini agak berimbang. Tetapi juga ada yang meninggal dunia sebanyak 9 orang. Ini yang perlu kita pahami bersama. Awalnya, sebelum ini, peta ini kita sudah merah semua.
Tetapi di saat ini sudah ada kecamatan yang sudah memasuki zona hijau. Yang masih oranye, Talango, Kalianget, Kota, Bluto. Teman-teman yang berada di daerah Talango, Kota, Kalianget, Bluto, kemudian Arjasa ada 1 bayi kemarin, itu untuk berhati-hati. Artinya apa? Patut diwaspadai untuk di daerah yang oranye, karena yang merah sudah habis semua. Untuk diwaspadai di daerah oranye, karena masih dimungkinkan wabah COVID-19 aktif itu masih berada di lokasi-lokasi itu. Untuk daerah kuning juga perlu waspada. Termasuk juga yang daerah hijau, Rubaru, Batang-Batang, Tungkek, kepulauan, mayoritas kepulauan juga masih hijau. Ini perlu kita ketahui bersama untuk teman-teman yang wilayah KKN. Dan data ini kita update melalui saluran kanal-kanal Dinas Komunikasi Informatika. Baik itu melalui Instagram, mungkin bisa di-follow di Instagram Kominfo Sumeneb maupun di YouTube Kominfo Sumeneb. Kita bisa lihat di sana setiap hari kita akan edit dan kita update data itu. Itu sebagai informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu kami berharap kepada teman-teman para mahasiswa yang mengikuti KKN saat ini dimanapun berada. Mari kita bersama-sama bergotong royong, sampaikanlah informasi ini kepada masyarakat dengan benar. Kenapa saya bilang dengan benar? Karena apa? Informasi sekarang sudah banyak, seseorang itu bisa menginformasikan, setiap orang sudah menjadi pewarta, setiap orang bisa memberitakan dengan kanal-kanal media sosial yang ada. Sehingga apa? Informasi yang benar itu kadang kita susah mendapatkan. Di mana kanal yang tepat untuk mendapatkan informasi yang benar? Saya sampaikan bahwa inilah data dari kami resmi dari pemerintah, bahwa update setiap hari itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Sumeneb melalui Satgas dan Humas Kominfo Sumeneb. Jadi agar disampaikan oleh mahasiswa bagaimana setiap orang itu menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah pakai masker. Sekarang susah orang untuk memakai masker. Ketika kita lihat di beberapa tempat di area-area publik masih terdapat masyarakat yang masih enggan ataupun tidak menggunakan masker. Memang pemerintah akhir-akhir ini seakan-akan memberikan daya paksa kepada masyarakat untuk wajib memakai masker. Karena apa? Ini demi untuk melindungi masyarakat sendiri. Artinya, kami pemerintah kabupaten bukan mengintervensi hak dari masing-masing individu untuk memakai masker, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah kabupaten melindungi masyarakatnya agar tidak tertular oleh COVID-19, sehingga perlu diwajibkan untuk memakai masker. Dan harus kita yakini bahwa memakai masker itu adalah cara yang paling efektif sampai dengan saat ini untuk mencegah mata rantai penularan COVID-19. Apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap mahasiswa juga, yaitu membantu pemerintah melalui Satgas COVID-19 ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait COVID-19 dan pencegahannya seperti yang diuraikan saya di depan. Jadi ini adalah masalah bersama, masalah kami pemerintah kabupaten, masalah kami pemerintah Republik Indonesia, ini juga masalah di dunia. Jadi, teman-teman yang sedang melakukan KKN saat ini, kami himbau untuk selalu update dan menginformasikan kepada masyarakat. Karena dengan adanya berita-berita, adanya informasi-informasi tentang penolakan bagaimana masyarakat itu dengan orang yang tertular COVID-19 misalnya. Penolakan-penolakan ketika akan dilakukan rapid test, penolakan ketika akan dilakukan swab pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum siap, sehingga perlu adanya edukasi. Kami, pemerintah kabupaten, mohon bantuan dari semua stakeholder, semua pemangku-pemangku kebijakan, baik di daerah, baik di kecamatan, di desa, masyarakat,
tokoh masyarakat untuk bagaimana menginformasikan hal ini kepada masyarakat agar masyarakat paham. Ketika ada seseorang yang terpapar COVID-19, maka dari Satgas COVID pasti akan melakukan tracing terhadap kontak erat. Jadi yang dinamakan kontak erat adalah orang yang berhubungan dengan si pasien yang terpapar, sehingga kita nanti akan tracing. Untuk mencegah itu, mereka-mereka yang berkontak erat dengan si pasien itu akan kita pisahkan. Kita akan isolasi. Sehingga apa? Mengisolasi itu bukannya kita akan menarik dan memisahkan dengan keluarga yang lain dengan sesuatu hal tendensi tertentu, tetapi lebih melindungi kepada masyarakat yang lain agar tidak tertular. Karena kontak erat ini sudah banyak. Dari beberapa pasien yang terkonfirmasi kontak erat sudah, bahkan ada satu keluarga itu dari bapak, ibu, anak sampai dengan bayi umur 2 tahun pun sekarang sudah ada yang tertular di Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu perlu kita sampaikan bahwa ini adalah sangat penting. Misalnya harus mengisolasi mandiri di rumah, maka kami mohon juga kepada teman-teman mahasiswa untuk ikut juga menjadi relawan. Artinya bergabung, di mana sekarang sudah di tiap desa, sudah di tiap kecamatan atau di tiap desa sudah dibentuk kampung tangguh. Kenapa harus dibentuk kampung tangguh? Karena apa? Ini adalah masalah bersama, harus diselesaikan masalahnya juga di desa. Sehingga ketika ada seseorang yang terpapar, maka kampung tangguh nantinya akan bertindak bagaimana isolasi itu dilakukan secara ketat. Isolasi dilakukan secara ketat dalam artian orang tidak boleh kemana-mana, menghindari, meminimalisir adanya kontak erat. Karena apa? Ketika dia isolasi tetapi keluar rumah, dia berhubungan kemana-mana, walaupun hanya ke toko, maka itu risiko penularan akan terjadi. Oleh sebab itu, kepada teman-teman mahasiswa di mana ada di tempat Anda ada yang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri, ayo berikan pemahaman kepada lingkungan, jangan menjauhi dari yang terpapar ini, tetapi mereka harus mensupport yang terpapar ini. Supportnya dalam apa? Misalnya, silakan bapak atau ibu yang terpapar itu diam di rumah saja. Kami para tetangga yang akan menghibur Anda, kami para tetangga yang akan menyediakan kebutuhan Anda jangan keluar. Pemahaman ini yang perlu dilakukan. Karena apa? Ketika melakukan isolasi, tapi tidak ada support dari tetangga, misalnya, support dari lingkungan, maka ketika kebutuhan logistik yang ada di rumah, kan yang mengisolasi itu kan butuh makan, butuh kebutuhan yang lain, tidak ada yang mensupport, maka dia pasti akan keluar. Ketika keluar, pasti akan menularkan terhadap lingkungan yang lain. Ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kami berharap kepada teman-teman mahasiswa, ayo kita menjadi relawan, kita berjihad bersama untuk menanggulangi COVID-19 ini di lingkungan masing-masing. Bagaimana caranya memberikan pemahaman? Ini adalah pembelajaran yang sangat nyata di masyarakat. Kenapa ini adalah kuliah kerja nyata? Ya, ini adalah bentuknya materi kuliah, tetapi dalam hal perspektif yang nyata di masyarakat bahwa ini adalah yang perlu dilakukan. Kemudian membantu meminimalisir penyebaran hoax dengan edukasi kepada masyarakat. Tidak menutup kemungkinan di era yang sekarang pandemi ini, berita bohong, ujaran kebencian tentang pandemi COVID-19 bertebaran di mana-mana. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua orang sudah bisa memberitakan, semua orang bisa menjadi pewarta. Terkadang pun juga berita-berita yang tanpa diketahui kebenarannya, mereka juga ikut menyebarkan. Itu yang dinamakan adalah hoax. Bagaimana teman-teman mengenali hoax itu bagaimana sih?
Ciri-cirinya apa? Karena apa? Mohon maaf, ketika kita menerima kiriman tentang suatu berita yang seakan-akan itu benar, sehingga secara tidak sengaja kami ingin memberitahu kepada teman yang lain, niatnya untuk memberitahu, tetapi karena konten itu berisikan berita yang tidak benar, maka kita juga ikut menyebarkan hoax. Ini yang akan berbahaya, dan ini yang akan mengurangi keraguan masyarakat memahami tentang COVID-19. Oke, kita lihat bagaimana mengenali ciri-ciri dari hoax. Kita kembali. Ciri-ciri dari hoax. Kita akan mengenali hoax. Ciri-ciri hoax. Ciri-ciri hoax. Yang pertama adalah kita harus kenali berita hoax ini atau berita palsu. Bagaimana cara mengenali? Yaitu dengan memperhatikan tanda-tanda yang dapat membantu memutuskan apakah informasi itu palsu. Misalnya pesan yang diteruskan itu tanpa sumber atau tanpa bukti. Jadi berita palsu itu biasanya tanpa sumber jelas, sumber yang pasti. Itu adalah tanda-tanda. Bahkan rekaman suara kadang-kadang juga ada, seakan-akan ini siapa, tetapi itu adalah tidak pasti. Kemudian yang kedua, kita harus lakukan saring dulu sebelum sharing. Sebelum sharing. Artinya apa? Setiap yang kita terima, kita harus pilah dulu. Kita baca semuanya, apakah ini benar atau tidak. Artinya, teman-teman mahasiswa pasti lebih pintar dalam hal apakah ini berita ini mengandung berita positif atau tidak. Makanya disaring dulu sebelum sharing. Jangan hanya membaca judul, kita sharing kepada teman. Kita ingat bahwa jangan yang penting posting, tetapi postinglah yang penting-penting saja. Jadi itu intinya. Kita harus dapat memahami. Jangan langsung ketika kita terima langsung kita forward. Jangan forward setiap yang kita dapat. Ketika ada informasi yang tidak benar, ketika kita sudah membaca, wah ini nggak benar ini dah. Hentikan, jangan diteruskan ke yang lain. Kita harus hentikan itu. Artinya, jika kita menyadari bahwa sebuah informasi terlihat tidak benar atau membuat klaim medis tidak resmi, tanyakan kepada pengirim, tidak ada tindak lanjut dari pengirim, kemudian kita verifikasi, maka janganlah diteruskan kepada teman atau orang lain. Kemudian yang keempat, lakukan verifikasi. Kita lakukan verifikasi. Kita harus mencari fakta secara online. Mungkin sekarang sudah nggak susah ya. Dengan adanya gadget seperti ini, dengan gawai yang ada, kita mau membuka situs-situs apa saja tentang materi yang disampaikan, yang kita terima itu, maka kita di situ kita bisa akan mendapatkan suatu kejelasan dengan verifikasi itu. Baik melalui situs-situs WHO, situs-situs resmi dari pemerintah. Sekarang sudah ada www.covid.go.id, covid19.go.id, termasuk di Kabupaten Sumeneb ada khusus untuk COVID. Update beritanya ada di covid.sumeneb.go.id. Jadi khusus di Sumeneb ada covid.sumeneb.kap.go.id. Ini khusus yang di Kabupaten Sumeneb. Jadi itu, ketika itu masih ragu kita jangan segan-segan untuk melaporkan tentang hoax itu. Banyak kemana kita harus melaporkan konten-konten yang dianggap hoax. Kemana kita harus melakukan laporan tentang hoax?
kita laporkan ini di kominfo.go.id. Ini adalah pelaporan tentang hoax. Saya kira masyarakat sudah tahu dan mungkin masyarakat yang lain perlu juga diberitahu oleh teman-teman mahasiswa. Jika diduga ada berita hoax, jangan sebarkan, stop, laporkan di kominfo.go.id. Itu yang bisa disampaikan. Kemudian kembali kepada update data COVID-19, bahwa sampai dengan saat ini 211 terpapar COVID positif, terkonfirmasi COVID-19, dan 162 itu sudah sembuh. Artinya sudah berapa ini? Ya sekitar 30 sekian yang masih dilakukan perawatan intensif. Artinya kenapa ini ada yang kuning dan sudah ada yang masuk ke daerah hijau? Karena kami berupaya bagaimana yang terkonfirmasi itu bisa dilakukan penyembuhan secara maksimal. Beberapa hari yang lalu, tanggal 13 Juli yang lalu, itu ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020 bahwa ada beberapa hal SOP yang berbeda. Kalau dulu kita mendeteksi itu menggunakan rapid test, tetapi pada saat ini sudah tidak menggunakan rapid test lagi. Rapid test hanya digunakan untuk suatu keperluan tertentu, misalnya untuk naik pesawat, untuk dipersyaratkan untuk sekolah, atau dan lain hal sesuai dengan kepentingan itu. Tetapi untuk tracing, kita tidak melakukan rapid, tetapi langsung kita lakukan swab. Misalnya kita tracing dengan kontak erat, kita langsung lakukan swab. Karena sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan, swab itu lebih akurat daripada rapid. Betul memang, karena rapid itu hanya untuk mendeteksi antibodi. Kasus pertama COVID di Kabupaten Sumeneb adalah tanggal 24 April 2020. Dan Sumeneb merupakan kabupaten kedua terakhir di Jawa Timur yang memasuki zona merah. Artinya apa? Seluruh Jawa Timur sudah memasuki zona merah, hanya Kabupaten Sumeneb dan kalau nggak salah terakhir itu Sampang. Apa yang dilakukan? Kabupaten Sumeneb ketika awal-awal ada pandemi COVID, kita melakukan betul-betul melakukan penjagaan, melakukan penghadangan terhadap si pembawa virus ini. Yaitu dengan menjaga pintu masuk di Kabupaten Sumeneb di 3 titik, baik di Peragaan, di Gulu-Gulu, maupun di Pasongsongan. 24 jam kita jaga. Setiap orang yang masuk kita perhentikan, kita tanyakan, kita check up semuanya. Kenapa ini kita lakukan? Ini untuk menjaga agar virus itu tidak masuk ke Kabupaten Sumeneb awal-awal dulu. Tetapi seiring waktu, tanggal 24 April sudah ada pasien pertama di Kabupaten Sumeneb yang terkonfirmasi COVID-19. Banyak pertanyaan sampai sekarang, kenapa di 3 titik itu penjagaan sudah mulai melemah? Karena apa? Virus sudah ada di Kabupaten Sumeneb, virus sudah ada di tengah masyarakat. Sekarang bagaimana kita kok lebih fokus konsentrasi untuk bagaimana memutus mata rantai agar tidak terjadi transmisi lokal yang lebih meluas. Ini yang sering kita sebut dengan klaster. Klaster A, misalnya klaster perusahaan, klaster tempat yang lain, itu sudah ada transmisi lokal. Jadi pertama awal dari orang dari luar, sehingga terpapar, itu merupakan klaster. Kemudian dari Kementerian Kesehatan itu juga ada hal yang meringankan bagi penderita COVID-19. Kalau di awal-awal sebelum tanggal 13 Juli, untuk bisa dikatakan sembuh, pasien harus menunjukkan atau mendapatkan hasil swab dengan hasil negatif sebanyak 2 kali. Tapi sekarang dengan keputusan Menteri Kesehatan itu
hasil swab hanya dibutuhkan 1 kali, itu sudah bisa dinyatakan sehat dan dapat lepas isolasi untuk selanjutnya, walaupun ada di rumah, tapi tetap melakukan isolasi mandiri dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ini untuk semua melindungi masyarakat yang lain. Kemudian sampai dengan 18 Juni 2020, perkembangan COVID-19 masih bisa dikendalikan. Artinya penambahan kasus bisa ditekan sekecil mungkin. Tetapi karena ini adalah wabah, karena ini adalah penyakit virus yang tidak kasat mata, semaksimal kita menekan angka tertular COVID-19, tetapi masih ada juga. Ini karena apa? Kedisiplinan masyarakat kita sedang diuji. Karena ketika kita tidak disiplin, maka penularan akan tetap terjadi. Oleh sebab itu, melalui teman-teman yang ber-KKN Universitas Wiraraja ini, kami mengajak semuanya, ayo kita bareng-bareng tanggulangi COVID-19 ini di daerah masing-masing. Mari kita menjadi trigger. Teman-teman mahasiswa dapat menjadi trigger, relawan-relawan di kampung masing-masing, masuk dalam kampung tangguh. Ayo kita giatkan kampung tangguh, bagaimana kita bahu-membahu untuk menanggulangi COVID ini. Jadi kesiapsiagaan kita bersama ini adalah menunjukkan kita bersatu untuk melawan COVID-19. Memang secara nasional dan regional Jawa Timur, perkembangan COVID-19 meningkat pesat. Kabupaten Sumeneb sudah menyiapkan anggaran terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Kalau melihat anggaran, kita pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah menyediakan anggaran yang cukup banyak. Anda bisa lihat di covid.sumenebkap.go.id. Transparansi anggaran kita lakukan. Berapa yang kita anggarkan di sana? Berapa yang sudah terrealisasi di sana? Karena anggaran sebanyak itu tidak untuk dihabiskan, tapi itu hanya bersifat penyediaan. Karena apa? Pandemi ini adalah dalam rangka darurat, sehingga tidak terencana. Oleh sebab itu, anggaran yang disediakan pun juga bersifat penyediaan, sehingga apa yang tercantum di sana tidak harus untuk dihabiskan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah banyak yang kuning, artinya apa? Gerbang hijau sudah di depan mata. Mudah-mudahan kuning ini semua, hijau semakin banyak. Oranye akan berganti kuning, seiring dengan waktu juga akan berganti dengan hijau. Kami berharap mahasiswa KKN Universitas Wiraraja 2020 dapat menghijaukan ini semua melalui edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Kami menghimbau tidak banyak, hanya satu, bagaimana menjalankan protokol kesehatan itu di masyarakat dengan benar. Saya berharap teman-teman mahasiswa KKN bisa menjadi teladan di lingkungannya masing-masing dengan menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Seperti saya sampaikan tadi, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, bahkan mengedukasi masyarakat bagaimana mencuci tangan yang benar. Jangan asal mencuci tangan. Karena kalau hanya mencuci tangan dengan air, itu tidak menyelesaikan masalah. Cucilah tangan Anda dengan sabun, dengan air yang mengalir. Jangan mencuci tangan di dalam baskom. Karena airnya akan tetap menggenang dan virus tetap akan nempel di tangan kita. Pakailah air yang mengalir. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan membuat kerumunan. Itu yang paling penting. Jadi ini merupakan kebiasaan-kebiasaan baru kita. Kita harus bisa merubah mindset. Kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Karena hanya itulah kita bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Dimulai dari lingkungan terkecil kita. Dimulai dari lingkungan terkecil kita. Jadi, kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Anda
orang-orang muda, orang-orang hebat, mahasiswa Universitas Wiraraja yang tengah melakukan KKN, nanti akan dikenang di dalam buku sejarah bahwa mahasiswa yang sedang melakukan KKN di tahun 2020, walaupun di masa pandemi, ikut berkiprah, ikut memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan materi yang hanya sedikit ini, dan mohon maaf karena saya bukan dosen, dan mohon maaf karena saya bukan ahli yang bisa menjelaskan sesuatu di depan teman-teman mahasiswa. Ketika ada kekurangan, kami mohon maaf, termasuk juga kepada para dekan, para dosen pembimbing, terutama kepada Pak Rektor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan KKN 2020 di masing-masing lokasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.